Halo guys, welcome to NDC Youth Online Service. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita hargai kehadiran Tuhan dengan cara tidak main game, tidak main handphone, dan juga tidak makan. Setelah ibadah kita juga ada circle, jangan kabur ya guys. Enjoy the service and God bless you. Shalom NDC Youth, apa kabarnya hari ini teman-teman semuanya? Mari kita bersukacita semua di dalam Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian kita. Come on! Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan. Melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Kami bersukacita di dalam Engkau Tuhan. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan. Melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah sukacita. Melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah. Mari sama-sama kita nyatakan. Sukacita dalam Tuhan melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Kita kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama tinggikan Dia lebih lagi. Come on. Kita mau bernyanyi bagi Dia. We want to sing for you, Jesus. This is no performance, Lord, I pray it's worship. Empty words I can afford. I'm not chasing feelings, that's not why I'm singing. You're the reason for my song. Come on, everybody, sing it out. I only wanna sing if I sing with everything. If I sing for you, my King. Oh, I can't imagine why I would do this all for high, 'cause it's all to lift you high.
Mari bersama-sama siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan sore hari ini. You are enough, God. You're all we need. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Come on, sing it out. Christ, my all in all, the joy of my salvation. Oh, now this hope will never fail. Heaven is our home. Sing through every storm, through every storm, my soul will sing. Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Sing, Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, oh, you're all we need, God. Bersama-sama dengan segenap hatimu, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning. Sing the cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Oh,
You are enough. Oh, hallelujah. We live to worship you. We worship you, oh God. Kami menyembahmu Tuhan. Oh, hallelujah. We worship you, oh God. We praise you. Kau cukup bagi kami Tuhan. We worship you, oh God. Kami tinggikan namamu. Terima kasih Tuhan. We worship you, oh God. We honor you, oh God. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu bersama-sama melalui NDC Youth Online Service. Dan sebentar kami ingin mendengar firman-Mu, biar Kau berikan kami fokus Tuhan dan konsentrasi supaya kami bisa mendengarkan apa yang menjadi pesan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan. Biarlah Kau pakai lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan, supaya bisa menyampaikan yang terbaik dan hanya daripada-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Hai guys, apa kabar kalian semua? I hope you're all okay. Dan saya percaya teman-teman semua dan keluarga semua dalam perlindungan Tuhan. Amin. Nah, masih dalam tema besar kita bulan ini, yaitu The Spirit of Competition. Minggu kemarin J.J. Slin udah jelasin soal The Art of Competition. Nah, hari ini aku sangat excited untuk menyampaikan sharing firman Tuhan hari ini, karena ini adalah something yang sangat relatable dalam kehidupan kita. Judul sharing aku hari ini adalah Is winning winning? Ada tanda tanya di situ ya. Is winning winning? Apakah menang itu selalu berarti menang? Apa maksudnya? Oke, pada kenyataannya menang itu tidak selalu artinya menang. Jangan menyamakan definisi kalah menang itu seperti pada pertandingan lari. Yang paling cepat nyampe garis finish itu yang juara. Yang paling cepat larinya itu yang juara. Belum tentu seperti itu semua. Gak semua kita boleh jadikan seperti kompetisi. Misalnya, buat apa kita menang dalam sebuah kompetisi atau perdebatan, tapi akhirnya kita melukai orang dan kalah dalam hubungan kita. Kita melukai hati orang itu. Okay, now without further ado, let's get into point number 1. Okay, point number 1. Tentukan mana yang pertandingan, mana yang bukan. Okay, untuk menjelaskan poin yang ini, aku akan kasih sedikit perumpamaan. Misalnya, kalian adalah seorang pemain sepak bola yang tergabung dalam satu tim. Ya, anggaplah Tottenham Hotspur. Kenapa Tottenham Hotspur? Karena saya suka Tottenham Hotspur. Kalau kalian nggak tahu, kalian bisa cek di Google tim apa itu. Itu tim terbaik di Liga Inggris BTW, tapi nggak pernah juara. Oke. Kita tahu dalam tim sepak bola ada banyak posisi. Ada striker, atau penyerang, terus kemudian midfielder, pemain tengah, ada defender atau back, dan juga ada kiper. Dalam sebuah pertandingan, satu tim hanya boleh start dengan 11 pemain, starting 11, pemain utama yang dipercaya sama pelatihnya untuk memulai pertandingan, seperti itu ya, pemain andalan lah. Tapi ada juga pemain cadangan yang akan diminta menggantikan 11 pemain utama itu ketika dibutuhkan. Misalnya strikernya cedera, akhirnya orang di bangku cadangan itu ada striker juga, dia disuruh sama pelatihnya untuk menggantikan pemain yang cedera itu. Atau misalnya ada pergantian strategi
Kita butuh pemain yang larinya lebih cepat dan itu ada di pemain cadangan. Ya artinya pemain cadangan itu akan menggantikan pemain yang ada di starting 11. Seperti itu ya. Yang ingin aku jelaskan di sini adalah setiap pemain sepak bola yang tergabung dalam satu tim harus melalui kompetisi dengan teman-teman setimnya supaya menjadi orang kepercayaan pelatihnya, supaya bisa masuk ke dalam starting 11 tersebut, ya. Misalnya sesama striker harus bersaing satu dengan yang lain supaya bisa dipilih sama pelatihnya jadi pemain utama. Begitu juga midfielder, defender, goalkeeper, semua pokoknya. Supaya mereka dapat game time yang lebih banyak, mereka lebih banyak main ibaratnya. Dan ini adalah kompetisi yang sangat sehat dan sportif. Mereka bersaing untuk mendapatkan kepercayaan dari pelatihnya dengan cara mereka harus giat berlatih pada saat di trainingnya, kemudian mereka ya intinya mereka lebih getol lah dalam berlatih sehingga mereka dapat dipilih sama pelatihnya. Tapi lain ceritanya ketika sudah berada dalam pertandingan resmi di liga. Oke, yang tadi kita ngomongin tentang teman sesama tim itu bersaing dengan teman sesama timnya lagi untuk mendapat kepercayaan pelatihnya. Tapi lain ceritanya kalau kita udah berada dalam pertandingan resmi di liga. Ketika misalnya tim yang tadi Tottenham Hotspur harus bertanding melawan Arsenal misalnya musuh bebuyutannya. Ketika satu tim harus bekerja sama untuk mengalahkan lawan. Nah, gak ada lagi tuh yang namanya kompetisi dengan sesama tim. Satu tim harus bersatu menyingkirkan ego masing-masing supaya bisa ngalahin lawan dan tetap punya relasi yang baik dengan sesama timnya. Ya kan? Seorang pemain sepak bola itu harus bisa membedakan mana yang pertandingan, mana yang bukan. Pada saat latihan, pertandingan dengan sesama tim itu, kompetisi dengan sesama tim itu adalah sportif dan sehat. Supaya kita bisa maju, bersaing dengan sesama timnya. Supaya kita bisa menjadi starting 11. Tapi ketika udah lawan tim lain, kita udah gak lagi berkompetisi dengan teman sesama tim kita. Itu udah bukan lagi kompetisi. Yang kompetisi adalah kita bertanding dengan lawannya. Itu yang adalah kompetisi. Jadi seorang pemain sepak bola tuh harus bisa bedain mana yang pertandingan dan mana yang bukan. Begitu juga kita mesti tahu kompetisi dalam karir atau dalam something yang kita passionate adalah sesuatu yang positif karena kita emang butuh drive untuk kita bisa maju. Tapi seringkali kita berkompetisi dengan orang yang salah atau berkompetisi dalam waktu yang salah. Misalnya aku pernah lah berdebat dengan orang tua misalnya, dengan family atau mungkin dengan pacar kita juga bisa. Itu pengalaman pribadi ya, BTW. Siapa di sini yang udah pernah berdebat sama pacarnya atau sama orang tuanya atau sama teman-teman hanya untuk membuktikan kita benar tapi kita menggunakan cara-cara yang salah. Misalnya kita ngegas lah atau apa, cuman biar kita benar aja dan kita nggak peduli sama perasaan orang itu. Gitu. Kita berdebat sama mereka dan dalam perdebatan itu kita ngotot untuk menang. Hanya untuk membuktikan kalau kita benar. But then, buat apa kamu menang dalam perdebatan itu, dalam pertandingan itu, tapi kamu kalah dalam hubungan kamu. Your relationship is not a competition. Kamu harus bisa bedain mana yang pertandingan dan mana yang bukan. Kita sama-sama baca yuk di Filipi 1 ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Kita harus tahu kalau kita harus menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Apalagi apabila kita melukai perasaan orang-orang sekitar kita hanya untuk memuaskan rasa ingin menang kita, apakah itu berarti kita berbuah? Think about it. Kita harus bisa bedain mana yang pertandingan dan mana yang bukan. Gitu ya guys ya. Oke. Poin nomor 1, kita mesti bisa bedain mana yang pertandingan dan mana yang bukan. Nextnya, di poin nomor 2, kita harus sadar kalau tidak semua pertandingan itu harus kita ikuti. Aku mau cerita sebuah kisah sama kalian untuk menjelaskan poin nomor 2 ini. Di zaman Cina kuno, di zaman Cina kuno, ada seorang guru yang benar-benar dihormati karena kebijaksanaannya. Dia sangat bijak, dia punya banyak murid yang akhirnya belajar dari dia. Dan pada suatu hari, salah seorang muridnya itu, orang yang punya
jabatan cukup tinggi dalam sosialnya, di tengah jalan berantem sama orang gila. Mereka debat soal matematika. Jadi si murid ini berantem sama orang gila tentang matematika. Oke guys, si murid bilang 2 plus 2 sama dengan 4. Sementara si orang gila itu bilang 2 plus 2 sama dengan 5. Mereka berdebat begitu hebohnya sampai orang-orang berkerumun nontonin mereka. Cuman masalah sepele kan sebenarnya, 2 plus 2 sama dengan 4 atau 2 plus 2 sama dengan 5. Sampai akhirnya si murid itu bilang, oke, gue panggilin guru gue. Kita bertaruh. Kalau gue yang bener, lu mati. Kalau lu yang bener, jabatan gue dicopot. Seperti itu. Udah tuh, cuk, si muridnya nyamperin gurunya, ngejelasin ke gurunya, gini, gue berdebat sama orang ini, 2 plus 2 sama dengan 4. Dia bilang, masa 5, yang benar aja gitu kan. Udah, gurunya datang tuh. Kemudian pada saat mereka udah berkumpul tuh ya, ditanya lagi kan, yang bener yang mana nih guru? Kemudian guru bilang, yang benar adalah si orang gila. Dia bilang si orang gila yang benar. Sontak semua orang kaget. Lah, 2 plus 2 tuh sama dengan 4, bukan sama dengan 5. Kok yang orang gila itu yang menang? Akhirnya si orang gila tuh kesenangan dong dibilang bener. Si orang gila itu bersorak-sorak, weh gue bener. Dia cabut keluar, dia lari-larian sambil nyanyi-nyanyi gitu kan. Nah, si murid ini kaget kan. Murid ini langsung tanya sama gurunya, guru kenapa aku yang salah? Kita semua tahu 2 plus 2 tuh sama dengan 4. Kemudian gurunya bilang, ngapain kamu berantem sama orang gila? Kalau dibuktiin 2 plus 2 sama dengan 4, orang gila itu akan mati. Taruhannya nyawa loh ini. Kamu mau orang mati hanya untuk membuktikan kalau kamu benar. Nah, di sini kita belajar sesuatu, bahwa kita harus melihat the bigger picture. We don't always have to win every single battle. Kita harus bisa memilih mana yang pertandingan yang harus kita menangkan dan mana yang tidak. Dan pertandingan tadi dengan orang gila tadi, murid itu gak harus menangkan. Kenapa? Karena taruhannya adalah nyawa. Kenapa mesti kita mengorbankan satu nyawa hanya untuk kita benar? Gitu. Ini contoh ekstrim ya. Begitu juga dengan kita. Seperti itu. Filipi 2 ayat 3-4 bilang seperti ini. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Guys, menjadi seseorang yang kompetitif sebenarnya itu sah-sah aja. Dan bahkan baik untuk punya motivasi yang lebih. Yang kurang baik itu adalah ketika kita terobsesi untuk menang dan kita tidak bisa melepaskan diri dari label kalah non-negatif tersebut. Kita semua pikir pastikan kalah itu negatif, kalah tuh kita nggak boleh kalah. Tapi pada dasarnya tidak selalu seperti itu. Kita merasa kalah dan kemudian kita merasa terpukul, kita tidak menerima kenyataan dan kita merasa diri kita tidak melakukan hal yang benar. Bahkan kita bisa sampai menghalalkan berbagai cara untuk terlepas dari label kalah tersebut. Karena kita iri, karena kita nggak mau orang lain lebih dari kita dalam perdebatan itu, dalam pertandingan itu, apapun. Percayalah, setelah kita melukai hati orang dan merusak hubungan kita, rasa bersalah yang akan datang belakangan justru akan jauh lebih membuat diri kita kalah. Ini pengalaman pribadi ya. Aku adalah orang yang dulunya cukup sering berdebat sama papaku, orang tuaku, papaku. Sebenarnya yang dipermasalahkan tuh bukan hal-hal yang penting sih. Maksudnya terkadang tuh kita cuma mempermasalahkan, oke, ada barang ini, barang A. Barang ini dibuatnya dari apa sih? Kayaknya dari plastik deh. Terus misalnya papaku bilang, enggak, ini dibuatnya dari besi. Misalnya gitu. Ini misalnya ya. Cuman aku tahu nih sebenarnya aku salah. Tapi aku tetap ngotot. Yang penting aku benar gitu loh. Yang penting aku benar. Dan akhirnya itu contoh masalah yang kurang penting ya. Cuman ada juga sih masalah-masalah penting yang dimana aku memaksakan diri untuk menang sebelumnya. Dan itu adalah sebuah hal yang membuat aku menyesal gitu.
Kenapa aku mesti menyakiti hati orang tua aku? Kenapa aku mesti menyakiti hati saudara aku? Kenapa aku harus menyakiti hati pasangan aku untuk memuaskan ego aku untuk menang? Kenapa? Seperti itu. Dan benar, rasa bersalah yang datang setelah itu akan menjadi sebuah penyesalan yang luar biasa. Seperti itu. Jadi guys, kita harus benar-benar tahu apa pertandingan mana yang harus kita menangkan dan mana yang bukan. Dan lebih daripada itu, kita mesti juga tahu apakah ini pertandingan dan apakah ini bukan pertandingan. Seperti itu ya guys ya. Kita belajar satu hal baru hari ini, di mana winning is not always winning. Di mana your relationship is not a competition, dan kita harus benar-benar punya hikmat. Kita mesti minta hikmat sama Tuhan supaya kita bisa meredam ego kita, meredam keinginan kita untuk menang, untuk melihat the bigger picture-nya. Karena gak selalu menang itu berarti menang. Gitu ya guys ya. Come on, let's pray together. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pelajaran hari ini. Kami tahu ya Tuhan, gak semua pertandingan harus kami ikuti. Kami tahu Tuhan, gak semua pertandingan harus kami menangkan, tapi kami harus melihat the bigger picture. Kami harus tahu ya Tuhan, mana yang lebih penting. Kami harus menyingkirkan ego kami supaya kami bisa menjaga relasi kami dengan teman-teman kami, dengan orang tua kami, dan dengan pasangan kami Tuhan, semuanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pelajaran hari ini, dan terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mau tutup hari ini dengan sukacita. Haleluya, amin. Oke guys, thank you for today. Dan hari ini setelah ini kita akan langsung bergabung dalam circle. Jangan kemana-mana, langsung kontekan sama circle leadernya dan kita mau sama-sama sharing. Oke? God bless you and see you next week.